Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Masih 3.000 orang, kurang 2.000 orang lagi. Kakak mau semuanya ya. Oke. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Wah, mana semangatmu? Ini semangatku. Yes. Nah, kita mau memuji Tuhan hari ini. Sebelumnya kakak ucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, tentunya hari ini kita sangat bersuka cita. Tahu karena apa? Ayo, siapa yang tahu? Yes, good. Bahwa 2 hari yang lalu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita sudah menjadi seorang pemenang. Nah adik-adik, adapun tema kita pada hari ini, Minggu 16 Mei 2021, berdoa bersama, berdoa selama menunggu. Nanti akan dijelaskan oleh Kak Mary Simatupang apa yang menjadi tujuan ibadah kita pada hari ini. Bahwa kita sebagai saksi Kristus, kakak dan adik-adik kakak semuanya menjadi saksi Kristus, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita senantiasa diajarkan berdoa dan bersabar menunggu turunnya Roh Kudus. Baik adik-adik, kakak juga mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik kakak yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dari tanggal 9 Mei sampai dengan tanggal 16 Mei. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Semuanya adik-adik yang di rumah, kakak undang bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita. Kita mau bersenang-senang, senang memuji Tuhan, walaupun masih ibadah di rumah. Oke? Mantap. Mari kita bangkit berdiri. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, badan digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, kaki disentak-sentak, putar badan. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Di sini senang, di sana senang. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, badan digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, badan digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Marta tahuak dayok, Marta tahuak dayoki, bai sogoni hari Minggu. Marta tahuak kokoko, uho madak danak sekolah minggu. Uho madak danak sekolah minggu. Uho madak danak sekolah minggu. Angko ipar 33, urado tombolio lihat, tapi angko ipar sekolah mingguan. Urado tong dapat tahu ambilan, urado tong dapat tahu ambilan, urado tong dapat tahu ambilan. Kita ulang sekali lagi ya. Marta tahuak dayokin, bai sogotni hari Minggu. Marta tahu
Ya betul, Kak Ika percaya bahwa adik-adik sekolah minggu GKPS Resort Batam, baik yang di Karimun, di Tiban, di Nongsa, GKPS Batam, bahkan adik-adik GKPS, sekolah minggu GKPS dimanapun berada yang mengikuti ibadah online ini, kakak percaya bahwa ketika sekolah minggu mudah untuk mengerti firman Tuhan. Karena merupakan anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Seperti lagu tadi. Nah, mari kita mau berdoa. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita menyadari bahwa Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita. Sekalipun saat ini masih harus di rumah, harus belajar daring. Tapi Tuhan itu baik dalam hidup kita adik-adik. Kita masih diberikan kesehatan, imun tubuh yang kuat, sehingga kita boleh memuji Dia. Mari kita katakan, Bapa Engkau baik. Kau selalu baik dalam hidupku. Aku ingin memuji-Mu Tuhan. Aku ingin menyembah-Mu. Bapa, ku cinta Kau. Kepada
Benar ya Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu buat kesehatan, napas kehidupan, dan umur yang panjang yang Tuhan berikan kepada kami hingga kami boleh ada sampai saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari-hari yang boleh kami lewati. Walaupun sampai saat ini Bapa, kami masih harus ibadah di rumah Tuhan, terkhusus untuk sekolah minggu. Biarlah kiranya Bapa, Engkau memberikan kami Tuhan hati yang bersyukur dan selalu bersuka cita. Sehingga Tuhan kami tetap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dengan semangat Bapa walaupun di rumah. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah kami ini. Tuhan perlengkapi kami ya Allah, terkhusus buat adik-adik kami yang ada di rumah. Engkau memberkati mereka ya Tuhan, sehingga hati pikiran kami tertuju kepada Tuhan selama kami mengikuti ibadah ini. Berkati kami ya Tuhan, dan juga buat orang tua adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan juga memberikan kepada mereka Tuhan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan dalam mendidik, membimbing adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan Yesus. Bapa, kami menyadari bahwa kami manusia yang lemah. Kami seringkali Tuhan melukakan hati-Mu. Kami mohon ampun Tuhan atas dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan Yesus, hari ini, esok, kekal sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, beberapa minggu yang lalu kita merayakan hari Jumat Agung, lalu merayakan juga kebangkitan Yesus dan merayakan juga kenaikan Tuhan Yesus. Dan 10 hari lagi, tepatnya tanggal 23 Mei, kita akan merayakan kembali hari turunnya Roh Kudus. Nah itu semua karena apa tuh adik-adik? Karena tanda cintanya Tuhan kepada kita. Semua apa yang ada di Alkitab tergenapi. Nah untuk itu mari kita memuji Tuhan, kita angkat pujian kita. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, cintanya Tuhan buat saya, buat kamu, buat kita semua. Nyanyikan sekali lagi ya. Lebih semangat, lebih bersuka cita. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah lakukan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Itu semua Tuhan sudah lakukan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tapi percaya juga. Tapi percaya juga, sekali lagi. Tapi percaya juga. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau membacakan titah. Adapun hukum Taurat yang akan kita pelajari bersama-sama pada minggu ini, yaitu hukum Taurat keempat yang dibawakan oleh adik-adik sekolah minggu GKPS Nongsa.
Waktu dan tempat kami persilahkan. Taurat yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Opatkon, dingatma manrubuhon hari mingguin, ibagas nom arima horjawon sagala horjamu. Tapi anggo hari papituhonin, hari persaranani Jehovah nebatamu doin. Terima kasih kakak ucapkan kepada adik-adik GKPS Nongsa yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, yaitu membacakan hukum Taurat yang keempat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang manis. Persiapkan Alkitabnya. Nah, siapkan hatinya ya. Mari kita katakan, ku buka hatiku Tuhan untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, aku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Sekali lagi ya, kakak mau adik-adik ambil sikap berdoa. Lipat tangannya sambil kita nyanyikan lagu ini. Biarlah baris demi baris, bait demi bait, boleh kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ku buka hatiku Tuhan untuk firman. Ku buka hatiku untuk firman-Mu.
Coba sebelum mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Mary Simatupang, Kak Ika mau melihat semangat adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Tapu siap. Saya mau, saya siap. Dengar-dengaran firman Tuhan. Oke adik-adik, persiapkan dirinya dan juga Alkitabnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah menjadikan semua anak-anak sekolah minggu GKPS Resort Batam menjadi anak yang manis. Terima kasih, saatnya kami mau belajar tentang firman Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang menolong adik-adik sekolah minggu untuk boleh dengar-dengaran, boleh mengerti firman Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati guru sekolah minggu kami untuk boleh menyampaikannya kepada adik-adik sekolah minggu. Terima kasih, di dalam nama Yesus yang baik kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini nats renungan kita cerita firman Tuhan diambil dari Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Ayo dibuka Alkitabnya yuk. Baik, kakak bantu membaca dari layar kaca ya. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, wah, kakak sangat senang ya. Meskipun kita beribadahnya masih lewat layar kaca, adik-adik tetap semangat. Terpujilah Tuhan. Kakak mau tanya nih, ayo, siapa yang pernah ditinggal mama? Siapa yang pernah ditinggal pergi oleh mama? Iya, ada. Kakak punya satu cerita. Ada seorang anak namanya Ananda. Ditinggal mamanya pamit, permisi, mamanya mau pergi lihat kunjungan orang sakit. Kan zaman sekarang anak-anak gak boleh ikut kemana-mana ya adik-adik ya. Kalau mengunjungi orang sakit juga harus mematuhi protokol kesehatan. Siapa yang ingat? Iya, ada yang ingat, pinter. Nah, sepanjang Ananda ditinggalkan oleh mamanya, Ananda menangis merengek-rengek, teriak-teriak, aku mau ikut, aku gak mau tinggal. Ada yang nangis sampai air matanya terus teriak. Padahal ada kakak di rumah menunggu, ada papa menunggu, dia menangis sejadi-jadinya. Adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Ananda kalau nangis terus-terus, iya benar, tenggorokannya sakit kan? Tenggorokannya sakit. Jadi akhirnya tak berhenti-berhenti dia menangis sampai mamanya pulang. Good or bad? Iya baik, no good lah ya, bad. Adik-adik sekolah minggu yang berbahagia, berapa hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Yuk
Coba ya, kakak sediakan cuplikan video, perhatikan lagi. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Adik-adik sekolah minggu sudah melihat kan, mengingat kembali kan, murid-murid Tuhan Yesus berpisah dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pergi kemana? Yes, Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka melihat dengan sukacita. Mereka, murid-murid Tuhan Yesus tadi berjumlah tinggal 11 orang. Kenapa 11 orang? Iya, bagus. Yudas Iskariot sudah meninggal. Dia mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, kenapa ya murid-murid Tuhan Yesus itu berpisah dengan Tuhan Yesus, tapi mereka tidak sedih? Ya pasti. Kenapa? Karena murid-murid Tuhan Yesus senang. Murid-murid Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus naik ke sorga, berarti semua janji, semua rencana Tuhan, semua apa yang dikatakan kitab suci benar terjadi adanya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu sangat gembira melihat Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan adik-adik ingat gak cerita minggu lalu? Iya, Tuhan Yesus kan berpesan. Berpesan kepada siapa? Kepada murid-muridnya, kalau murid-muridnya harus menjadi saksi. Dan jangan takut, aku akan menyertai, kata Tuhan Yesus, sampai kalian kemana-mana. Nah, ada jaminan dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya murid-murid sangat sukacita. Dan mereka ingat, oh nanti Tuhan Yesus akan datang lagi. Mereka menanti-nanti. Mereka menantikan Tuhan Yesus yang akan datang berupa Roh Kudus, Roh Penolong yang memberikan kekuatan kepada semua murid-muridnya, kepada semua orang yang percaya. Jadi mereka tidak sedih. Karena percaya. Karena mereka sukacita, janji Allah tergenapi. Adik-adik, murid-murid pulang dengan sukacita. Apa yang mereka lakukan? Nah, tadi kan adik-adik lihat, mereka kembali berkumpul bersama teman-temannya, 11 murid, dan ada Ibu Yesus. Mereka berdoa. Berdoa menanti-nanti kedatangan Roh Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus. Menunggu itu pekerjaan yang membosankan ya. Ananda tadi menunggu mamanya pulang nangis-nangis terus. Sebaiknya Ananda tadi teman kita itu menunggu mamanya pulang
sebaiknya lebih luar biasa anak yang manis bagaimana? Iya, seperti murid-murid Tuhan Yesus berdoa. Berdoa dengan tekun, dengan sabar. Berdoa supaya mama pulang dengan selamat. Itu baru anak Tuhan yang manis. Adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus tetap berdoa, sehati sepikir, tetap tinggal bersama-sama memuliakan Tuhan. Selama 10 hari adik-adik mereka menunggu dan menanti-nanti. 10 hari itu sebentar atau lama? Iya, kalau dihitung-hitung lama ya. 10 hari mereka berdoa, setia, sehati sepikir. Nah adik-adik, kakak mau tanya ini. Adik-adik, kita pernah tidak ya? Kakak mau tanya, pernah tidak adik-adik berdoa bersama-sama mama, bersama-sama papa? Oh iya, ada yang pernah berdoa bersama-sama teman-teman di sekolah minggu. Ya, anak yang manis, anak Tuhan yang luar biasa. Kita harus belajar dari murid-murid Tuhan Yesus. Mereka dengan sabar menanti-nanti, sehati sepikir, berdoa bersama supaya Tuhan memberi kekuatan, supaya mereka kuat. Sabar menunggu, terus menerus, tekun itu terus menerus. Jadi adik-adik, ternyata setiap saat, setiap hari kita harus tekun terus menerus berdoa. Supaya apa? Supaya kita tidak berdosa, supaya kita bisa sabar seperti murid-murid Tuhan Yesus. Supaya Tuhan memberi kekuatan kepada kita, terutama ya, mulai dari sekarang belajar berdoa bersama-sama mama, papa, kakak dan adik. Diajak mama papanya, diusahakan setiap pagi atau setiap malam. Oh kak nggak bisa kak, nggak bisa itu berdoanya sama-sama. Bapak pulang malam. Diusahakan. Bisa adik-adik? Iya, jadi hari ini kita belajar sabar, belajar untuk tekun seperti murid-murid Tuhan Yesus. Apa yang adik sedang tunggu saat ini? Kak, aku sedang menunggu ujian ini. Ujian ini sangat susah kak. Ya, penilaian akhir semester. Adik-adik, di samping usaha yang kamu lakukan, bekerja, belajar, teruslah berdoa. Minta mama mendoakan, berdoa bersama-sama di keluarga. Apa yang kamu tunggu? Iya kak, aku lagi menunggu hadiah dari mama nih, dari papa ini. Doakan terus menerus supaya mama dan papa punya rezeki dan bisa memenuhi harapanmu. Anak yang manis, anak Tuhan Yesus, tidak bosan-bosannya, tetap tekun berdoa, terus menerus berdoa, melipat tangan, meminta kepada Tuhan. Adik-adik, kakak, semua di sekolah minggu, kita belajar tekun berdoa, menanti-nanti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Nah, nanti hari ke-50 Tuhan Yesus akan datang berupa Roh Kudus kepada murid-muridnya. Kita harus siap-siap sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tetap berdoa supaya kuat menjadi anak Tuhan Yesus yang manis, menjadi saksi Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan sebagai anak-anak sekolah minggu untuk tetap tekun
tekun untuk tetap sabar dalam menunggu sesuatu, sabar dan terus berdoa. Mampukan kami Tuhan Yesus menjadi anak Tuhan Yesus yang tekun berdoa, terus berdoa, supaya kami kuat, supaya kami menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Baik adik-adik kakak semuanya, saatnya kita meresponi firman Tuhan. Kita mau bernyanyi, bacalah Alkitab, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Seperti firman tadi ya, bahwa kita diajarkan untuk selalu bersabar, berdoa dalam suatu penantian. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau damai, kata tumbuh diganti damai. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai, glory haleluya. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, kalau mau damai. Kalau mau berkah, kita nyanyikan sekali lagi ya. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, kalau mau berkah. Kalau mau berkah, kalau mau berkah, glory haleluya. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, kalau mau berkah. Baik adik-adik kakak, kita akan membacakan ayat hafalan pada minggu ini. Semuanya ayo dibuka Alkitabnya. Ayat hafalan kita dari Matius 18 ayatnya yang ke-19. Sekali lagi, Matius 18 ayatnya yang ke-19. Kak Ika akan bantu baca ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Kak Ika baca sekali lagi ya. Matius 18 ayatnya yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Demikian adik-adik ayat hafalan kita pada minggu ini. Yang sudah sekolah boleh dihafal ya, dihafal dan boleh divideokan, dikirimkan ke
guru sekolah minggunya ya. Kalau yang TK boleh nanti minta bantuan mama untuk membacakan sekali lagi ya. Nah, kita akan mengumpulkan persembahan terbaik kepada Tuhan. Dipersiapkan semuanya. Persembahannya gak usah diremas-remas, cukup dilipat dengan baik. Oke, kita angkat pujian kita sembari kita mengumpulkan persembahan. Megah-megah HP langit, apa bunga-bunga apa? Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Tetap berdoa. Berdoa bersama-sama mama dan papa. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Mari kita berdoa menutup ibadah ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah memuji-muji nama Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Biarlah firman Tuhan, Tuhan tanamkan di hati kami sehingga bertumbuh menjadi kebaikan. Dan kami boleh anak-anak sekolah minggu menjadi anak yang baik, anak yang dikasihi Tuhan, anak yang dikasihi mama dan papa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati mama dan papa anak-anak sekolah minggu. Berikan kesehatan supaya anak-anak sekolah minggu bisa dididik dan dibesarkan, bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati Tuhan persembahan kami dan berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya. Biarlah persembahan ini berguna untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Haganut, pasada uhur nami, asetorang ganup, seng boy dalanam nami, salakana torsa, dop ham hasoman nami, torang age huja. Amin. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan Roh Kudus senantiasa menjaga dan memelihara kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, sampai bertemu kali minggu depan. Horas Bema Ita, Horas Bema Ita.